Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Nah, mudah-mudahan kita semua pada hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita belajar, mari Ustadz minta kalian siapkan buku tema kalian, karena nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ustadz Rudi berikan kepada kalian setelah video pembelajaran ini. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, dan rumah adat. Semua keberagaman itu harus kita syukuri. Mari kita baca dan kita dengarkan cerita tentang gudeg, makanan yang melegenda, pada halaman 112. Gudeg adalah makanan tradisional Jawa dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, Indonesia. Dalam perkembangannya, masyarakat mengenal gudeg berasal dari Yogyakarta, sehingga membuat kota ini dikenal dengan kota gudeg. Sejarah gudeg di Yogyakarta dimulai bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentauk yang ada di daerah Kota Gede pada sekitar tahun 1500-an. Gudeg sejatinya bukan berasal dari kerajaan, tapi berasal dari masyarakat, dikarenakan proses masakannya yang lama. Pada abad ke-19, belum banyak yang berjualan gudeg. Gudeg mulai populer dan banyak diperdagangkan pada tahun 1940-an saat Presiden Soekarno membangun Universitas Gadjah Mada atau UGM. Hingga sekarang, gudeg terbuat dari nangka muda. Nangka muda direbus selama beberapa jam dengan gula aren, santan, rempah-rempah, dan daun jati. Daun jati berfungsi memberikan warna coklat kemerah-merahan ke masakan. Gudeg memiliki rasa manis sesuai selera masyarakat Jawa pada umumnya. Gudeg umumnya disajikan dengan tambahan telur, ayam, tahu, tempe, dan sambal goreng krecek yang terbuat dari kulit sapi. Ada beberapa jenis gudeg, yaitu kering, basah, khas Yogyakarta, khas Solo, dan khas Jawa Timur. Gudeg kering hanya memiliki sedikit santan sehingga memiliki sedikit kuah. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan dari cerita gudeg makanan yang melegenda. Yang pertama, berasal dari manakah makanan tradisional gudeg? Makanan tradisional gudeg berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yang kedua, menurut kalian, hal apa yang menarik dari makanan gudeg? Hal yang menarik dari gudeg adalah dari bentuk, rasa, dan olahannya. Yang ketiga, terbuat dari apakah makanan gudeg? Makanan gudeg terbuat dari nangka muda. Dan yang terakhir, tuliskan jenis-jenis gudeg. Jenis gudeg ada 2. Yang pertama gudeg kering dan yang kedua adalah gudeg basah. Selanjutnya kita akan mempelajari
makanan khas yang ada di provinsi-provinsi Indonesia. Namun di sini Ustadz hanya mengambil 2 saja. Nanti kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 117. Yang pertama itu Provinsi Sulawesi Selatan. Makanan khasnya soto Makassar, palu buntung, es pisang hijau, dan lain-lain. Nah, yang kedua, Ustadz ambil makanan khas dari Provinsi Kalimantan Barat, provinsi tempat tinggal kita. Makanan khasnya adalah kerupuk basah, bubur pedas, bingka, asam pedas tempoyak, mie tiaw, pengkang, dan lain-lain. Berikut ini hasil dari temuan makanan pada halaman 119. Nah, halaman 119 kalian menjawab teka-teki. Teka-teki yaitu memberi kolom atau menggaris pada huruf-huruf yang ada pada kotak yang tersedia. Nah, di halaman 120 ini adalah jenis-jenis makanannya. Yang pertama, ayam betutu. Yang kedua, gado-gado. Terus yang selanjutnya, rujak cingur. Papeda yang keempat. Yang kelima ada surabi. Yang keenam ada mie Aceh. Yang ketujuh ada gudeg dan lain-lain. Mari kita ketahui pemantulan bunyi. Nah, bahwa bunyi dapat dipantulkan. Ya, pada halaman 121. Pernahkah kalian berteriak di dalam ruangan yang kosong yang dikelilingi oleh tembok? Jika kalian berteriak dalam ruangan kosong tersebut, maka suara kita seolah-olah ada yang menyerukan. Hal itu disebabkan karena suara yang keluar akan dipantulkan oleh dinding sehingga menimbulkan gaung. Gaung merupakan pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari pemantulan bercampur dengan suara aslinya. Ketika kita berteriak di depan tebing yang cukup jauh jaraknya, maka suara yang dipantulkan oleh tebing terdengar seperti suara aslinya. Pemantulan seperti ini disebut dengan gema. Jadi, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai dibunyikan. Selain itu, bunyi juga dapat diserap oleh benda. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Untuk mengetahui bagaimana bunyi gema, gaung, dan apa itu peredam bunyi, mari kita saksikan video berikut ini. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan,
bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Setelah menyaksikan video pembelajaran tentang gema, gaung, ataupun pemantulan bunyi, mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Bacalah Rumah Adat Baduy. Setelah membaca Rumah Adat Baduy, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Rumah Adat Baduy terletak di provinsi apa? Banten. Bentuk Rumah Adat Baduy disebut juga dengan apa? Jula ngapak. Keunikan rumah adat Baduy adalah jika tanahnya tidak rata, maka tidak boleh meratakannya. Lalu bagaimana cara agar rumah tidak miring sebelah? Menyesuaikan dengan tinggi rendahnya tiang. Dinding rumah adat Baduy terbuat dari apa? Anyaman bambu. Atap rumah adat Baduy terbuat dari apa? Ijuk atau daun kelapa. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Rumah adat adalah bangunan yang didirikan oleh hasil bentuk kerjasama masyarakat di berbagai daerah. Oleh karena itu, kita harus membentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari di keluarga bahkan di masyarakat. Selanjutnya, mari kita perhatikan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Gapura Candi Bentar berasal dari Bali. Rumah Dolo Hupa dari Gorontalo. Kemudian Rumah Honai, Papua. Rumah Joglo berasal dari Jawa Tengah. Selain itu juga dari Jawa Timur dan Yogyakarta. Rumah Kasepuhan dari Jawa Barat. Rumah Kebaya DKI Jakarta. Rumah Tongkonan Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah dua buah rumah adat yang berada di Kalimantan Barat. Pastinya kalian pernah melihat dan pernah mengunjunginya. Yang pertama, Rumah Betang, rumah adat Dayak Kalimantan Barat. Yang kedua, Rumah Adat Melayu Kalimantan Barat. Rumah adat Melayu yang ini adalah rumah adat Melayu yang berada di Mempawah, tepatnya di depan Masjid Agung Al-Falah. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk pementasan seni tari? Penentuan bentuk tari dan jumlah penari. Persiapan gerak tari. Persiapan iringan tari. Persiapan tata rias dan busana tari. Persiapan properti tari. Persiapan panggung. Congklak adalah salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. DKI Jakarta disebut dengan congklak. Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut dengan permainan dokan. Unsur yang terdapat dari permainan congklak adalah sportif, kejujuran,
interaksi antar dua pemain. Selanjutnya kalian baca cerita congklak. Manfaat dari permainan congklak yang pertama, melatih kejujuran dan sportivitas, melatih cara mengatur keuangan, melatih untuk terampil, melatih berinteraksi. Adakah hubungan pembelajaran dengan Al-Quran dan hadis? Pastinya ada. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan yang berhati lembut. Beliau tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan oleh istri beliau. Yuk, kita hargai makanan yang dihidangkan oleh ibu di rumah supaya rasa syukur kita bertambah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dari ayat di atas, kita diperintahkan untuk mengajak manusia berbuat kebaikan dengan cara yang baik dan memotivasi orang lain mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Ternyata, pahala kebaikan juga akan kembali ke diri kita. Sampai di sini dulu materi tema 1. Subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.